Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Yuyun Kustiani. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar bukan? Mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apa saja anak-anak ini? Ya benar, ini adalah gambar cicak, ikan, dan manusia. Apakah mereka bergerak dengan cara yang sama anak-anak? Iya, betul sekali. Mereka bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Coba, manusia berjalan dan berlari menggunakan apa? Iya, dengan kaki. Kemudian ikan berenang dengan siripnya. Sedangkan cicak merayap di dinding. Bergerak merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup ya? Ciri-ciri makhluk hidup antara lain bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan makanan dan air, dan peka terhadap rangsang. Nah, mari kita pelajari satu persatu ya. Ciri yang pertama, bergerak. Makhluk hidup bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara makhluk hidup bergerak pun berbeda-beda. Manusia berjalan, berlari menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Sedangkan burung terbang dengan sayapnya, dan lain-lain. Nah, sekarang apakah tumbuhan juga bergerak anak-anak? Ya, tumbuhan itu juga bergerak, tetapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari, dan akarnya bergerak ke bawah. Ciri yang kedua yaitu bernapas. Bernapas adalah kegiatan menghirup dan mengembuskan udara. Alat pernapasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Coba tebak, apa alat pernapasan pada manusia anak-anak? Ya benar sekali, alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Dan tumbuhan bernapas melalui pori-pori pada permukaan daun yang disebut dengan stomata. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, coba perhatikan gambar ini anak-anak. Di sini ada gambar pertumbuhan pada manusia. Dimulai dari bayi, kemudian tumbuh, bertambah tinggi, bertambah besar, berat. Nah, akhirnya menjadi dewasa. Nah, sama halnya dengan hewan. Hewan pun juga mengalami pertumbuhan. Nah, coba perhatikan pertumbuhan pada ayam berikut ini. Pertumbuhan pada ayam dimulai dari telur, menetas, kemudian menjadi anak ayam. Anak ayam akan tumbuh menjadi ayam muda dan akhirnya menjadi ayam dewasa. Ciri yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan atau mempunyai anak.
Nah, apa tujuan dari makhluk hidup berkembang biak, anak-anak? Tujuan dari makhluk hidup berkembang biak adalah untuk memperbanyak keturunan agar jenisnya tidak habis atau punah. Nah, cara makhluk hidup berkembang biak pun berbeda-beda. Ada yang melahirkan dan ada juga yang bertelur. Contoh hewan yang melahirkan antara lain seperti sapi, kambing, kuda, gajah, dan lain-lain. Selain itu, contoh hewan yang bertelur antara lain seperti ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Ciri yang kelima, memerlukan makanan dan air. Anak-anak, bagaimana kalau kita tidak makan dan minum? Ya, kita pasti merasa kehausan, kelaparan, dan tidak mempunyai energi. Tanpa sumber energi, makhluk hidup akan mati. Nah, manusia memerlukan tanaman dan hewan sebagai makanan. Sebagian dari hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Tumbuhan pun memerlukan makanan dan air. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri yang disebut dengan fotosintesis. Makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan merupakan makanan untuk manusia dan hewan. Oleh karena itu, tumbuhan disebut penghasil makanan atau produsen. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Misalnya, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan, maka kita akan langsung menutup mata. Contoh yang lain, pada tumbuhan putri malu, jika disentuh maka akan langsung menutup. Nah, buah pada pacar Cina, jika disentuh juga akan langsung meletus. Nah, selain itu pada landak dan kaki seribu juga akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, anak-anak, itu tadi ciri-ciri dari makhluk hidup. Anak-anak, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan berbagai macam gerak, seperti berjalan, berlari, dan lain-lain. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari pada gambar seperti ini ya. Nah, pertama, berjalan ke samping kiri. Kemudian, berjalan ke samping kanan. Berjalan ke depan. Berjalan ke belakang. Berlari ke depan. Berlari ke belakang. Berlari ke samping kanan. Berlari ke samping kiri, berlari berbelok-belok, dan membentuk lingkaran. Nah, oke. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan kombinasi gerak berjalan dan berlari seperti yang telah kalian praktekkan tadi. Anak-anak, semua makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara makhluk hidup bergerak merupakan kekuasaan dari Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menjaga kesehatan tubuh merupakan contoh cara mensyukuri karunia dari Tuhan. Cara mensyukuri keberagaman makhluk hidup antara lain dengan menghargai kemampuan yang dimiliki teman. Selain itu, kita juga harus menghargai kepercayaan orang lain.
Kemudian menyayangi semua makhluk hidup, memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat. Sekarang, Ibu mempunyai kuis untuk kalian. Kerjakan pada buku tugas kalian masing-masing ya. Jawablah pertanyaan ini dengan benar. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah Ibu berikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.